Hai, Kami dari kelompok 11. saya Betty, Saya Bagus Dewi, saya Fatur, saya Yudi, saya Vivin, saya Melisa. RBM Fisika Dasar. Penerapan hukum berlari pada prinsip kerja karburator motor. Selamat belajar. Kenapa bang? Gak tahu nih bang, motornya mogok. Oh, bensinnya habis kali. Iya kali. Iya bang, ternyata bensinnya habis. Oh ya udah deh, saya dorong ya ambil depan. Iya bang, boleh. Sampai bengkel aja bang, sekalian mau ngecek. Oke, ayo. Oke, makasih ya bang. Iya sama-sama. Ya udah, duluan ya. Iya bang. Mari. Kenapa bang? Gak tahu nih bang, motor saya mogok. Bisa minta tolong dicekin nggak? Boleh bang, kita cek dulu ya bang. Iya. Jadi gini bang, dari saya cek, itu setelan udaranya nggak sesuai, jadinya boros. Emang karburator itu apa sih bang? Terus apa pengaruhnya setelan udara terhadap konsumsi bahan bakar motor saya? Jadi gini bang, Apa sih karburator motor? Karburator motor adalah alat yang berfungsi sebagai tempat pencampuran bahan bakar dan udara segar. Pencampuran tersebut terjadi karena bahan bakar terhisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Salah satu motor bakar torak yang banyak digunakan adalah jenis motor bensin atau Otto. Motor ini dilengkapi dengan busi dan karburator yang menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Apa sih pengaruh udara pada karburator motor? Proses pencampuran bahan bakar dengan udara dikerjakan oleh karburator yang mengatur perbandingan campuran bahan bakar dengan udara, menjadikan campuran tersebut menjadi gabung. Campuran ini dapat dikatakan kaya atau miskin. Bila campuran jumlah bensin lebih banyak dari udara, disebut campuran kaya, dan sebaliknya, jika bensin lebih sedikit dari udara, disebut campuran miskin. Pada proses karburator, diawali dengan mengalirnya udara dari luar disebabkan oleh kevakuman dari silinder, disaring oleh filter yang masuk ke dalam venturi. Diameter venturi yang kecil menyebabkan kecepatan udara menjadi cepat, yang mengakibatkan tekanannya menjadi rendah, sehingga bensin di ruang pelampung akan terisap dan bercampur dengan udara, dan terus terisap ke silinder. Tetapi jika venturi terlalu sempit, maka tenaga akan semakin berkurang karena suplai udara dan bensin sedikit. Pada diameter venturi yang besar, maka kecepatan udara semakin rendah tekanannya semakin tinggi sehingga bensin sulit untuk naik ke ruang venturi yang dapat menyebabkan tenaga motor menjadi berkurang. Keterkaitan hukum Bernoulli dengan kerja karburator. Prinsip kerja karburator adalah berdasarkan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir atau cair dan gas dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Karburator mempengaruhi unjuk kerja mesin seperti sepeda motor meliputi daya indikasi, tekanan indikasi, pemakaian bahan bakar, dan efisiensinya. Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume atau setengah PV kuadrat, dan energi potensial per 15 satuan volume atau ρ dikali G dikali H memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Rumus dari hukum Bernoulli yaitu P1
ditambah setengah Rho dikali V1 pangkat 2 ditambah H1 dikali Rho dikali G sama dengan P2 dikali setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah H2 dikali Rho dikali G, di mana P1 adalah tekanan pada pipa 1 atau tinggi, P2 adalah tekanan pada pipa 2 atau rendah, Rho adalah massa jenis fluida, V1 adalah kecepatan fluida pada pipa 1, V2 kecepatan fluida pada pipa 2, H1 ketinggian pipa 1, H2 ketinggian pipa 2, dan G adalah kecepatan pada gravitasi atau ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat. Skrup pada karburator. Jika setelan skrup komposisi angin pada karburator terlalu besar atau terlalu banyak, akan berimbas mesin mati mendadak atau overheat dan tarikan mesin kurang responsif. Saat tarikan gas, mesin akan terasa tersendat-sendat atau berebut. Sementara, jika setelan baut angin karburator terlalu kecil, efeknya akan menyebabkan kendaraan jadi boros bahan bakar. Selain itu, bensin atau bahan bakar jadi tidak bisa diproses secara sempurna. Bagian-bagian karburator. Karburator memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada float chamber atau mangkuk karburator yang berfungsi untuk menyimpan bensin pada waktu belum digunakan. Ada needle valve atau klep jarum berfungsi untuk mengatur masuknya bensin ke dalam mangkuk karburator. Ada buoy atau pelampung berfungsi untuk mengatur ketepatan atau keberadaan bensin di dalam mangkuk karburator. Ada throttle valve atau katup gas berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang masuk ke dalam silinder. Ada main jet atau jarum gas berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bensin dari main nozzle pada waktu motor digas. Ada slow jet atau pemancar besar atau induk berfungsi untuk memancarkan bensin waktu motor digas full atau tinggi. Ada juga idle jet atau pemancar kecil stasioner berfungsi untuk memancarkan bensin waktu langsam atau stasioner. Juga ada skrup gas atau baut gas berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum digas. Skrup udara atau baut udara berfungsi mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bensin. Juga ada katup cuk berfungsi untuk menutup udara luar yang masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya digunakan pada waktu start. Perbandingan antara karburator dengan injeksi. Karburator menggunakan cara kerja kevakuman yang terjadi akibat langkah hisap pada piston. Dalam sistem karburator, untuk mengatur setelan pencampuran bahan bakar dengan udara masih menggunakan cara yang manual. Karburator cenderung agak boros dan sulit untuk mendapatkan setelan yang pas pada saat proses penyetelan. Injeksi menggunakan cara kerja otomatis yang diatur oleh injektor yang mendapat perintah dari ICM. Dalam sistem injeksi, untuk mengatur setelan pencampuran bahan bakar dengan udara menggunakan teknologi terbaru pada komputer. Injeksi juga lebih irit bahan bakar karena proses pembakaran diatur oleh sensor yang terprogram. Analisa dan perbandingan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini, analisa perbandingan derajat skrup setelan udara pada karburator Yamaha Bison. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan hasil pengujian untuk kerja pada putaran konstan dengan berbagai macam variasi derajat yang ditentukan dalam penelitian. Dalam percobaan kali ini, kami meneliti beberapa poin diantaranya. 1. Penelitian karburator Yamaha Bison dengan derajat skrup setelan angin 0 derajat. Yang kedua, penelitian karburator Yamaha Bison dengan derajat skrup setelan angin 45 derajat. Yang ketiga, penelitian karburator Yamaha Bison dengan derajat skrup setelan angin 90 derajat. Dari percobaan yang telah kami lakukan, didapat hasil untuk sudut skrup setelan udara 0 derajat, bahan bakar yang digunakan adalah sebanyak 0,15 liter. Dan untuk sudut skrup setelan udara 45 derajat, memakan bahan bakar 0,1 liter. Dan untuk sudut 90 derajat, bahan bakar yang digunakan adalah 0,07 liter. Di mana dari hasil tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa besar sudut untuk putaran skrup udara sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar motor. Karena besar kecilnya debit bahan bakar bergantung pada skrup setelan udara. Semakin besar derajat sudutnya, maka debit alirannya akan semakin kecil, sehingga irit bahan bakar. Sedangkan, jika besar derajat sudut putaran skrupnya semakin kecil, maka debit alirannya akan semakin besar, sehingga bahan bakar semakin boros.